Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hovifatun Naila, NIM 2420065. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Tasawuf. Dalam video saya kali ini, saya akan mempresentasikan tentang torekot dan macam-macamnya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian torekot. Torekot secara bahasa bisa berarti jalan, cara, metode, sistem, madzhab, atau aliran. Sedangkan secara istilah yaitu jalan atau metode khusus bagi orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah melalui tahapan-tahapan atau makomat. Torekot dalam tasawuf berarti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih ridhonya dengan menaati segala ajarannya. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan. Tujuan tasawuf maupun torekot yang sebenarnya adalah menghidupkan syariat Allah dan berkhidmat pada syariat Allah tersebut dengan mengerjakan kewajiban dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Maka dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi tersebut, maka seseorang akan mendapati cinta Allah. Pembahasan yang ketiga yaitu macam-macam torekot di Indonesia. Yang pertama yaitu torekot Qadariyah. Torekot Qadariyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau sering disebut dengan Al-Jili. Torekot ini banyak tersebar di daerah timur Tiongkok sampai ke Pulau Jawa. Pengaruh torekot ini cukup banyak meresap di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manakib atau manakiban pada acara-acara tertentu. Naskah asli manakib ditulis dalam bahasa Arab yang berisi riwayat hidup dan pengalaman sufi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebanyak 40 episode. Manakib ini dibaca dengan tujuan agar mendapatkan berkah dan sebab keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Yang kedua, torekot Rifaiyah. Torekot Rifaiyah ini didirikan oleh Syekh Rifai. Nama lengkapnya yaitu Ahmad bin Abbas. Torekot ini banyak tersebar di daerah Aceh, Jawa, Sumatera Barat, Sulawesi, dan daerah lainnya. Ciri dari torekot ini yaitu penggunaan tabuhan rebana dalam wiridnya yang diikuti dengan tarian dan permainan debus, yaitu permainan menikam diri dengan sepotong senjata yang tajam yang diiringi dengan zikir-zikir tertentu. Permainan ini berkembang di daerah Tanah Sunda, khususnya Banten, Jawa Barat. Yang ketiga, torekot Naksabandi didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari. Beliau biasa disebut Naksabandi, diambil dari kata Naksabandi yang berarti lukisan, karena beliau ahli dalam memberikan lukisan kehidupan yang gaib. Torekot ini banyak tersebar di daerah Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Torekot ini banyak dibawa oleh Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Kurdi sehingga dikenal dengan sebutan torekot Naksabandiyah Al-Khalidiyah. Amalan torekot ini tidak banyak disebutkan atau dijelaskan ciri-cirinya. Yang keempat yaitu torekot Samaniyah, didirikan oleh Syekh Saman yang meninggal pada tahun 1720 di Madinah. Torekot ini banyak tersebar luas di daerah Aceh dan mempunyai pengaruh yang dalam di daerah ini, juga di Palembang dan daerah lainnya di Sumatera. Di Jakarta, torekot ini juga sangat besar pengaruhnya, terutama di daerah pinggiran kota. Di daerah Palembang, orang banyak yang membaca riwayat Syekh Saman sebagai tawasul untuk mendapatkan berkah. Ciri dari torekot ini yaitu zikirnya dengan suara keras dan melengking, khususnya ketika mengucapkan lafadz la ilaha illallah, juga terkenal dengan nama Rotib Saman, yang hanya mempergunakan kata hu yang artinya dia Allah.
Syah Saman ini juga mengajarkan agar mencintai dunia, menukar akal basyariyah dengan akal rohaniyah, beriman hanya kepada Allah dengan tujuan tulus ikhlas. Yang kelima yaitu Torekot Halwatiyah, didirikan oleh Zahiruddin di Khorasan dan merupakan cabang dari Torekot Suhrawardi yang didirikan oleh Abdul Qadir Suhrawardi. Torekot Halwatiyah ini mula-mula tersiar di Banten oleh Syekh Yusuf Al-Halwalti Al-Makassari pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Torekot ini banyak pengikutnya di Indonesia. Dimungkinkan karena suluk dari torekot ini sangat sederhana dalam pelaksanaannya, untuk membawa jiwa dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi melalui 7 tingkat, yaitu peningkatan dari nafsu amarah, lawamah, mulhammah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan nafsu kailah. Yang keenam yaitu Torekot Al-Haddad, didirikan oleh Syed Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau pencipta Rotib Haddad dan beliau dianggap sebagai salah seorang wali kutub dan arifin dalam ilmu tasawuf. Beliau banyak mengarang kitab-kitab dalam ilmu tasawuf, diantaranya kitab yang berjudul Nasoihud Diniyah atau nasihat-nasihat agama, dan Al-Mu'awanah fi Suluk Thoriq Akhirah atau pendukung mencapai hidup di akhirat. Torekot Al-Haddad banyak dikenal di Hadramaut, Indonesia, Hijaz, Afrika Timur, dan lain-lain. Yang ketujuh, Torekot Khalidiyah merupakan salah satu cabang dari Torekot Naksabandiyah di Turki yang berdiri pada abad ke-19. Pokok-pokok ini dibangun oleh Syekh Sulaiman Zahdi Al-Khalidi. Torekot ini berisi tentang adab dzikir. Kemudian pembahasan tentang tata cara pelaksanaan torekot. Tata cara pelaksanaan torekot yaitu antara lain 1. Dzikir, yaitu ingat terus-menerus kepada Allah dalam hati serta menyebutkan namanya dengan lisan. Dzikir ini berguna sebagai alat kontrol bagi hati, ucapan, dan perbuatan agar tidak menyimpang dari garis yang sudah ditetapkan Allah. Yang kedua, rotib, yaitu mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan gaya, gerak, dan irama tertentu. Yang ketiga, murzik, yaitu dalam membacakan wirid-wirid dan syair-syair tertentu diiringi dengan bunyi-bunyian seperti memukul rebana. Yang keempat, menari, yaitu gerak yang dilakukan mengiringi wirid-wirid dan bacaan-bacaan tertentu untuk menimbulkan kekhidmatan. Yang kelima, bernafas, yaitu mengatur cara bernafas pada waktu melakukan dzikir yang tertentu. Selain itu, menurut Mustafa Zahri, untuk mencapai tujuan thariqat sebagaimana disebutkan di atas, perlu mengadakan latihan batin, riyadhah, dan mujahadah atau perjuangan kerohanian. Perjuangan seperti ini dinamakan pula suluk, dan yang mengerjakan disebut salik. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.